Baiklah, kita menuju ke narasumber yang kedua. Beliau adalah Ustadz Abu Fatih Al-Antarani. Kita kenal beliau sebagai konsultan Gria Keluarga Sakinah ya. Tempat tanggal lahir beliau di Jakarta 18 Agustus tahun 1975. Dan alamat beliau di Komplek Pondok Pesantren Darussahadah Simo Boyolali. Kemudian keluarga beliau dikaruniai satu istri dengan 7 anak putra dan anak 5 putri ya. Jadi 12 ini ya. Putra putrinya, kemudian moto hidupnya seorang mukmin adalah manusia akhirat yang berjalan di atas muka bumi. Kemudian riwayat pendidikan SD di SD Serdang Baru 21 Jakarta, SMP-nya di Muhammadiyah Jakarta, kemudian SMA di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki. Pekerjaan beliau sebagai seorang dai dan juga mubalik, kemudian Direktur Arafah Group, Dewan Syariah BMT Arafah, penulis buku bestseller Akhir Zaman, anggota DSKS Surakarta dan juga konsultan Gria Keluarga Sakinah. Beliau sudah menulis sekitar 30 judul lebih buku Islami ya. Dan kemudian 15 judul serial Agenda Muslim Muslimah dan juga 52 poster berbagai tema. Baik, langsung saja waktu sepenuhnya dipersilakan kepada beliau sekitar 45 menit Ustaz. Tafadhol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya lihat dari penampilan dohir ini rata-rata masih pasangan muda semuanya ya. Sedikit lah kalau yang kelihatan tua itu mungkin ya belum banyak jumlahnya gitu ya. Secara umum masih pasangan muda. Boleh saya dibantu yang sudah di atas 10 tahun pernikahan ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 udah di atas 10 tahun. Yang di atas 15 tahun. Oke, ya makin sedikit ya. Jadi yang di bawah 10 tahun mayoritas ya. Yang di bawah 10 tahun. Ada yang jomblo di sini? Nggak ada. Oh ada? Oh ternyata ada yang jomblo ya. Masya Allah. Lah terus ini belajar untuk apa kira-kira? Ya. Ya. Baik. Poin pertama ingin saya sampaikan buat yang 10 tahun pertama, hati-hati ya. Di 10 tahun pertama ini badainya agak keras. Rasa bertahan berkutat dengan ego masing-masing sangat kuat. Ya. Tapi pesan saya, sekeras apapun angin bertiup, setinggi apapun gelombang yang menghantam, maka jangan pernah mencoba untuk lompat dari bahtera. Ini penting di 10 tahun pertama. Godaan yang sifatnya pesona fisik itu sangat dominan. Nanti kalau 10 tahun pertama bisa melewati, godaan berikutnya adalah pesona jiwa. Berbicara tentang pesona jiwa, ini berbicara tentang upgrading ilmu kita tentang rumah tangga. Jadi kalau mungkin di 10 atau 5 tahun pertama godaan-godaan fisik itu masih sangat kuat. Begitu akad nikah, ngelihat istrinya, ngelihat suaminya, kok beda ya sama yang di film-film gitu ya. Atau suaminya juga begitu, kok beda sama yang di majalah-majalah ya. Ini godaan-godaan yang sifatnya adalah fisik tadi. Dan tadi Masya Allah sudah digambarkan tentang sakinah mawadah rohmah, mawadah hal-hal yang terkait dengan fisik, penampilan, sedangkan rohmah ini memang dikatakan rohmah itu adalah minal kabir ilas sogir. Rohmah itu dari tuan kepada budaknya, dari seorang bapak ibu kepada anaknya. Dia lebih berbau rasa kasihan. Dia lebih berbau rasa kasihan. Jadi kalau cinta istri kepada suami itu mawaddah, cinta suami kepada istri itu adalah rohmah. Artinya memang banyak para suami yang sebetulnya mencintai istrinya karena kasihan, begitu deh. Ya, itu diantara penjelasan para ulamanya begitu loh. Ya, iki ora tak pe bojo sopo sing ngarep nikahi gitu ya. Mungkin ada yang sampai level kayak gitu. Oke, Bapak Ibu, saya nanya kepada panitia pembagian tugasnya gimana ini? Saya diminta berbicara kepada kaitannya dengan komunikasi. Tadi subhanallah Ustadz Hatta sudah menyampaikan secara global tapi cukup lengkap terkait dengan konsep rumah tangga. Nah, kita akan lebih mengerucut tentang berbicara tentang masalah komunikasi. Poin pertama, saya ingin berbincang tentang betapa pentingnya komunikasi yang baik. Ingat bahwa kata-kata kita sangat menentukan hidup kita. Tadi sudah dikasih contoh ya, ngajak makan bareng tapi manggilnya mak lampir itu lebih menyakitkan daripada
kita marah-marah tapi ditutup dengan kata-kata sayangku. Ya, artinya memang satu kalimat itu bisa merubah mentalitas kita, bisa membuat kita ini jadi semangat, sekaligus bisa membuat kita jadi drop. Maka kata-kata amat sangat menentukan. Lidahmu harimaumu, kata orang, ya. Dan Rasulullah sudah mengingatkan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Berbicara yang baik atau diam. Kemampuan berbicara yang baik ini amat sangat menentukan. Kaitannya dengan laki dan perempuan yang punya bahasa berbeda-beda, ya. Kemudian bangunlah kemampuan untuk disetujui orang lain. Ini keterampilan paling hebat. Keterampilan paling hebat adalah keterampilan membuat orang setuju sama kita. Bayangkan membuat calon mertua setuju sama kita, itu anaknya bisa dilepas loh. Tapi kalau dia gagal untuk kita buat setuju, lamaran kita akan ditolak. Ya, kemampuan membuat kita disetujui itu membuat banyak sekali kebaikan yang datang kepada kita. Karena memang ini prestasi tertinggi, maka bayaran buat tukang lobi, bayaran buat diplomat itu sangat mahal. Bayaran buat yang bisa ngedilkan itu luar biasa. Kemampuan membuat orang setuju, membuat pasangan kita setuju dengan keinginan kita, ini Masya Allah keterampilan yang sangat luar biasa. Maka sangat penting sekali berlatih untuk berbicara yang baik. Dan Rasulullah SAW mengajarkan tidak ada yang paling mampu berbicara dengan baik melebihi Rasulullah. Sampai beliau mengatakan wa utitu jawamiul kalim. Aku diberi kemampuan jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu apa? Kalimatnya singkat, padat, tapi langsung mengena. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada satupun sikap dan kata-kata kita yang kita ucapkan kepada orang lain kecuali dia akan memberikan bekas dan pengaruh. Anda belajar di sekolah, ada banyak guru. Saya yakin masing-masing guru, ustadz yang mengajarkan itu punya kesan yang berbeda-beda. Ada kesan yang mendalam, ada kesan yang biasa-biasa, ada yang kesannya tidak berkesan. Ya, maka sama ucapan suami kepada istri itu akan meninggalkan kesan dengan level yang berbeda-beda. Ucapan istri kepada suami juga demikian. Maka tidak ada satupun ucapan kita yang tidak meninggalkan bekas. Baik bekas itu begitu sangat membuat hati kita rindu, bahagia, gembira, maupun bekas yang membuat hati kita kecewa, terluka, menderita. Ya, maka penting sekali memilih kosakata yang baik ini dalam komunikasi. Kemudian yang keempat, milikilah kemampuan berbicara yang baik karena itu akan menunjukkan siapa kita. Orang akan bisa menilai siapa kita berdasarkan diksi, pilihan kata-kata. Itu menunjukkan dulu sekolahnya sampai apa sih, begitu kan? Ya, buku apa yang dia baca, komentar-komentar yang muncul. Maka antum lihat hampir sebagian besar netizen yang komentar entah di Facebook, entah di YouTube, itu kalau orang-orang yang berkelas nggak mau komentar, gitu. Karena apa? Dia akan turun derajat di situ. Buat orang-orang yang merasa nilainya itu lebih, dia gengsi, bukan di situ kelas berdebat dia, gitu kan? Ya. Nah biasanya tadi yang banyak di situ adalah orang-orang yang memang ya daripada nggak ada kerjaan, gitu kan, bingung melampiaskan emosinya, maka biasanya melewati komentar-komentar di situ. Ya. Kemudian berlatihlah untuk berbicara dari sudut pandang orang yang kita ajak bicara, bukan semata dari sudut subjektivitas kita. Ini dasar-dasar tentang berbicara yang baik, dan teori ini bisa dipraktekkan bukan hanya dengan pasutri, tetapi ini juga berlaku pada semua lapisan, dari atasan kepada bawahan, dalam konteks sosial kita bersama tetangga, masyarakat dan sebagainya. Maka keterampilan berbicara ini sangat penting sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam konteks suami istri jauh lebih penting. Ya. Kenapa? Karena memang seperti tadi disebutkan, laki-laki itu katanya dari planet Venus, perempuan itu dari planet Mars, dua makhluk yang berbeda planet tetapi kemudian tinggal di satu tempat yang sama, mengurusi masalah yang sama, tetapi punya background latar belakang yang berbeda. Ya, punya standarisasi yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, tetapi harus menyelesaikan masalah yang sama.
Dua orang tinggal di pondok pesantren, yang satu dari kota, yang satu dari desa. Itu definisi kebersihan saja beda. Kata orang kota yang biasa tinggal di apartemen hotel, agak bersih itu kotor. Tapi kata orang kampung desa, agak bersih itu udah bersih banget. Ya, kita punya tukang di pondok pesantren, kita bilang sama dia, "Mbah, mbok itu WC-nya tolong diresiki kok mambu." Jawaban dia apa? "Yo jenenge WC yo mambu toh tat." Gitu loh ya. Dia nggak pernah tinggal di hotel, nggak pernah ngeliat bagaimana WC itu kering, bersih, wangi gitu ya. Yang dia jadikan standar adalah WC di rumahnya gitu loh ya. Sehingga ketika bilang bersihin dong kok mambu, dia bilang yo jenenge WC yo mambu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka poin-poin ini kalau konteks suami istri menjadi sangat penting sekali karena masing-masing berbicara dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, kemampuan kita untuk menyeragamkan itu yang akan membuat kita menjadi lebih kuat, ya, lebih punya kesabaran. Karena biasanya orang tidak sabar itu karena belum tahu apa yang ada di baliknya. Ada kisah, entah ini hanya anekdot atau inspirasi saja, bagaimana seorang bapak ngomel-ngomel marah-marah kepada ibu yang anaknya rewel. Ya, ini naik bus ceritanya. Anaknya rewel, nangis begini begitu dan sebagainya. Sampai bapak ini kemudian mengatakan, "Bu itu anaknya didiemin dah. Mau minta apa? Mbok dituruti." Gitu kan ya. Dia pengen ketemu sama bapaknya. "Ya sudah, mbok diinikan." Ya. Lalu ibunya bilang, "Bapaknya baru tadi jam 9 pagi dikubur." Begitu kan. Si bapak yang ngomel tiba-tiba terdiam. Ya. Berubah kalimatnya. "Saya mau kok jadi bapaknya." Jadi kayak begitu, ya. Tadinya ngomel-ngomel tiba-tiba menawarkan diri gitu ya. Ya. Setelah kita tahu latar belakang masalah dia, ya. Baik. Ini poin pertama. Poin yang kedua, dasar memahami problem komunikasi pasutri. Pertama, ya, ini saya lebih menekankan kepada bapak-bapak, ya. Karena di antara mitos yang masih dipertahankan sampai sekarang adalah wanita tidak pernah salah. Itu mitos yang hari ini dipertahankan dan itu sebetulnya masih relevan. Saya katakan relevan kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah mengingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum." Ini menarik. Ketika Allah menyebutkan harta dan anak, Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak kamu itu ujian. Tapi ketika Allah menyebut istri, Allah menggunakan kata-kata musuh bebuyutan. Gitu loh, ya. Pertanyaannya bapak-bapak, lebih berat ujian atau musuh, Pak? Lebih berat musuh. Ya, silahkan rasakan Bapak Ibu. Anda keluarga yang damai, hubungan baik, diuji anak nakal, itu lebih ringan daripada anaknya soleh tapi istrinya bermasalah. Gitu kan. Ngelus dada terus tiap hari ngadapi istrinya. "Nak sabar ya nak ya, ibu kamu memang kayak begitu." Atau, "Nak sabar ya nak ya, bapak kamu tuh memang gak bisa dijadikan sebenarnya. Ibu tuh kalau bukan karena kamu udah pengen pisah aja dari dulu." Ya, bapaknya juga begitu. Itu lebih berat bebannya daripada kalau ada bapak ibu diuji anak yang barangkali belum sesuai harapan, mereka bisa doa bareng-bareng. Gitu kan? Kita mohon kepada Allah, yuk datang ke ustadz yuk dan sebagainya. Tapi kalau sudah pasangan, Allah menyebut kata-kata dengan kalimat apa? Kalimat aduwallakum, musuh. Saya membayangkan musuh itu mirip seperti binatang buas ya. Gajah liar, ular piton, harimau, macan tutul, serigala. Gimana cara menghadapi binatang buas? Cara menghadapinya harus jadi pawang. Kalau tidak bisa jadi pawang, kita akan dicabik, diterkam, dicakar, ya, dihabisi oleh binatang buas tadi. Tapi kalau kita bapak-bapak bisa jadi pawang buat istri kita, bisa jadi pawang buat binatang buas tadi, ya, maka bukan cuman bisa tidur bareng, bukan cuman bisa duduk bareng, bahkan dia menjadi sumber rezeki kita seperti pawang yang mampu mengendalikan binatang di sirkus tadi. Ya, Masya Allah. Serius ini bapak-bapak. Kalau Anda gagal menjadi pawang, siap dirobek-robek, dicabik-cabik, itu hancur berantakan dompet dan kantong Anda. Ya, gitu loh. Ya, workshop. Ini shopping-shopping, begitu kan jadinya. Ya, maka
Gimana caranya menjadi pawang bagi istri? Jurusnya cuma 3 kata Allah. Wa in ta'fu, wa tasfahu, wa taghfiru. Ini rumus yang luar biasa. Bagaimana cara menjadi pawang bagi istri? Banyak-banyak dimaafkan. Ya. Wa tasfahu, bersikap santun. Santun itu maksudnya bagaimana? Berbuat kebalikan dari keburukan yang dilakukan. Istri marah, kita ramah. Istri ngambek, kita senyum. Istri pelit, kita baik. Istri ngomel-ngomel, kita cukup dengarkan saja. Ya, pokoknya istri melakukan berbagai hal yang buruk, suami yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah. Ya, melawan keburukan istri dengan kebaikan. Wa taghfiru, diampuni, dimaafkan, dilupakan, jangan diingat-ingat kesalahannya, jangan dibongkar-bongkar. Saya waktu membaca ayat ini teringat kepada teori tentang wanita dan pria. Ya, tadi saya ingin sedikit menanggapi yang disampaikan Ustaz Had tadi awal. Ada yang menarik, orang barat itu paling jago bikin metodologi, tapi nggak punya konten. Konten kita ini berlimpah dalam Quran dan Sunnah, cuman kurang pengalaman untuk menggali. Makanya biasanya setiap kali kita belajar tentang parenting barat, teori yang luar biasa, tiba-tiba kita yang sudah punya konten belajar Quran Sunnah, iya ya Rasulullah aja begini. Cuman waktu kita baca konten tadi, kita nggak menemukan metodologinya. Nah ini pentingnya kita kolaborasi. Ya, cuman bedanya karena mereka tidak punya konten, mereka hanya mengemot teori, biasanya ujung atau tujuan akhirnya itu yang berbeda dengan kita. Berbedanya bagaimana? Jadi begini Bapak Ibu, parenting barat itu lebih sering mengajarkan dan menitik tekankan kepada masalah kesetiaan, kebahagiaan, kedamaian hidup, kemudian kejujuran dan sebagainya. Dia lupa bahwa ada target akhir. Kalau bagi orang beriman, target akhirnya itu surga. Di mana kadang-kadang untuk menempuh ridho Allah, menempuh ridho Allah dan surga harus dilewati dengan kesengsaraan. Harus dilewati dengan suami yang sakit. Harus ikhlas ketika ya sebutlah diperlakukan oleh suaminya dengan sejumlah kelemahan, keterbatasan, kedoliman, atau suaminya memilih jalur poligami 2, 3, 4 yang itu istri mungkin merasa menderita, tapi dia melihat ada yang lebih baik lagi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang ya saya kalau membaca konten-konten di dalam IG terkait dengan masalah pasutri, di situ ada kata-kata kesetiaan, tidak tergoda dengan wanita lain, itu hati saya agak sakit. Kenapa? Ini mengkritik Rasul dan para sahabat semuanya, gitu loh. Ya. Apa kemudian Rasulullah itu nggak setia? Apa para sahabat itu nggak setia? Kalimatnya kelihatannya halus loh ya. Tapi ini dia lupa bahwa nggak seperti itu parenting dalam Islam. Jadi kadang-kadang parenting barat itu hanya sekedar mengajarkan hal-hal yang humanisme. Dia lupa bahwa ada tujuan akhirat yang harus dia capai dengan berbagai macam kesulitan. Ketika kita salah referensi, maka maaf kalau ada suami yang misalnya ya dia memilih jalur semacam itu, lalu mendapatkan cap-cap yang sangat buruk sekali. Padahal dia menempuh sesuatu yang sifatnya legal, halal, ittiba'us sunnah, tetapi tetap saja mendapatkan label-label dianggap berkhianat, tidak setia, dan lain sebagainya. Ini yang menurut saya secara subjektivitas perlu dikritisi. Ya, karena tadi orientasi parenting barat ini lebih kepada humanisme, lupa bahwa kita ini makhluk Allah yang harus tunduk. Kenapa ini penting? Karena salah satu daripada manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhajnya itu adalah at-taslimu bil wahyi, tunduk pasrah terhadap wahyu. Sekarang begini Bapak Ibu, bayangkan logika kita yang laki-laki nih ya, pakai logika, itu saja harus tunduk. Logika yang menurut madhab Mu'tazilah itu lebih tinggi daripada Quran Sunnah, tapi dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah, logika harus tunduk kepada dalil. Jadi itu saja sudah berat, apalagi kok perasaan harus tunduk kepada dalil. Ya, padahal perempuan lebih dominasi kepada perasaan. Jadi kalau logika saja harus kalah kepada dalil, apalagi perasaan yang tidak dibangun di atas ilmu dan logika. Dan nanti Anda akan menemukan, terutama ibu-ibu ya, dalil ayat-ayat yang cukup berat sekali buat perempuan karena modalnya perasaan. Dan kita harus tunduk dalam hal ini. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasul amran
ayyakuna lahumul khiyaratu min amrim. Enggak pantas bagi orang mukmin mukminah kalau sudah dipilihkan Allah dan Rasulnya kok masih cari pilihan yang sesuai dengan selera hawa nafsunya. Coba, ini contoh saja ya. Ya, dalam Islam kalau ada istri nusyus, tahu nusyus Bu? Membangkang, enggak mau taat, enggak melaksanakan hak suaminya, apa solusi Quran? Fa'iduhunna, nasihati istri. Wahjuruhunna fil madoji, pisah ranjang. Wadribuhunna, pukul mereka. Fa'in atoknakum falatabu alaina sabila. Itu kalau istri nusyus. Sekarang kalau suami nusus, solusinya apa Bu? Hah? Apa solusinya? Kalau suaminya yang nggak suka sama istri, suaminya membangkang, suaminya nggak memenuhi haknya istri, apa nasihatnya dalam Quran? Hah? Nasihatnya adalah wassulhu khair, minta damai, ya. Wallati wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyudan au i'radan fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha wassulhu khair. Kalau seorang istri melihat suaminya mulai enggak cenderung sama dia, mulai berpaling dari dia, ada keinginan kepada yang lainnya, maka apa? Fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma, hendaknya damai saja, karena damai itu lebih baik. Seperti yang dicontohkan oleh Saudah binti Zam'ah. Ketika Rasulullah sudah tidak tertarik kepada Saudah, kemudian Saudah bilang, ya Rasul, ya udahlah, jangan gitulah, nggak apa-apa lah, aku nggak dikasih nafkah lahir batin, nggak apa-apa, yang penting aku jangan diceraikan. Ya, coba ibu-ibu berat nggak milih jalur kayak begini? Ya, itu berat. Padahal itu Qurannya kayak begitu, gitu kan? Ya, coba dalam Quran yang ada itu li'an itu terjadi pada suami yang menuduh istrinya selingkuh. Ya, suami kalau menuduh istrinya selingkuh, maka boleh tidak pakai saksi. Dia cukup bersumpah 4 kali, tambah 1 yang kelima, di mana dia bersumpah siap mendapat laknat Allah kalau dia bohong. Istri boleh nggak menuduh suami selingkuh? Nggak bisa, ya, karena dalam Quran ada mekanismenya bahwa itu hanya berlaku pada suami kepada istri. Kalau istri kepada suami nggak boleh. Suami, ya, ngintip istri itu boleh, tapi istri ngintip suami nggak boleh. Karena boleh jadi dia sedang bersama istri keduanya atau ketiganya. Iya nggak? Ya, kalau suami ngintip istri, ya pasti istri saya, nggak boleh sama yang lain. Kan begitu loh. Maka seorang istri yang melakukan tuduhan kepada suaminya, itu dalam Islam agak sulit dibuktikan. Nanti suaminya tinggal bilang, maaf Pak Hakim, ini istri kedua saya, baru saya nikahi kemarin. Pak Hakim, ini suami saya ini. Maaf Pak Hakim, ini istri ketiga saya. Selesai gitu kan, ya. Nanti nuduh lagi, ini istri keempat saya Pak Hakim. Oh, kemudian ternyata ganti lagi, maaf Pak Hakim, yang kedua udah saya ceraikan, ini istri yang baru lagi, ya. Itu makanya dalam Islam istri tidak bisa menuduh kepada suami. Ini kalau pakai perasaan berat banget nggak Bu? Berat ya, tapi itulah hukum syariat, begitu loh, ya. Maka ya, di sini salah satu tantangan muslimah hari ini, terutama muslimah yang nggak ngaji, muslimah yang lebih percaya kepada kesetaraan gender, muslimah yang lebih banyak belajar feminisme, dia tidak tunduk dan pasrah kepada Quran dan Sunnah, logikanya atau perasaannya lebih kepada humanisme. Parenting yang dipertahankan, parenting yang sifatnya humanisme. Lihat bagaimana seorang Okky Stiana Dewi dihabisi, dibully habis-habisan gara-gara ngangkat cerita seorang wanita yang dipukul suaminya, kemudian dia menangis, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk, dan pada saat dibuka tiba-tiba bapak dan ibunya datang. Si suami sudah ketakutan, dia berbuat kasar kepada istrinya, dan istrinya menangis karena dipukul. Kemudian pas buka pintu, bapak dan ibunya datang. Dalam hati suami, waduh, ini bakalan habis aku. Dia bakalan cerita. Apa yang terjadi? Sang istri sadar tentang kehormatan suaminya lebih berharga daripada kehormatan bapak dan ibunya. Maka dia kemudian ditanya, Dok, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis? Enggak apa-apa Umi, enggak apa-apa Abi. Aku tuh cuman kangen, aku rindu. Doa pengen ketemu Abi, lah buka pintu kok ternyata Bu Umi datang. Ya Allah, aku seneng banget sampai enggak kuat menahan air mata. Padahal tuh habis dipukuli suaminya, ya. Suaminya menyaksikan peristiwa itu, kemudian dia subhanallah. Maka suaminya berubah total, kemudian dia setelah itu intinya memberikan semua apa yang menjadi
keinginan sang istri karena apa? Istri sudah melindungi kehormatan suami di depan orang tuanya. Nah, tapi yang dipotong ceritanya adalah, oh itu melanggengkan KDRT namanya, gitu kan ya. Padahal dalam hadis berbunyi apa? Wala yus'alur rajulu fima daraba bihi zaujatahu. Seorang laki-laki nggak boleh ditanya kenapa mukul istrinya. Itu hadisnya bunyi begitu loh, Bu. Ya. Terima nggak nih? Terima nggak hadisnya nih? Ya. Oh, ini kalau pakai perasaan mesti nggak terima. Oke, maka kembali. Tapi tentu tidak sesaklek itu, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, maka nanti dalam Islam asyiruhunna bil ma'ruf, harus imbang dan adil. Saya menyampaikan data-data atau hadis-hadis atau ayat macam ini untuk kemudian mengembalikan bahwa parenting kita bukan parenting barat yang hanya humanisme, tetapi kita punya tujuan akhir sampai di surga tadi. Di mana jalan untuk menempuhnya kadang-kadang harus melewati dengan jalan kesulitan. Tetapi percayalah, kalau masing-masing suami dengan istri komitmen pada Quran dan Sunnah, maka tidak ada kezoliman yang Allah tetapkan pada hukum yang diterapkan buat hamba-hambanya, baik laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada bagian yang kedua tentang prinsip komunikasi ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan menghadapi perempuan jurusnya 3, ta'fu, tasfahu, tagfiru. Saya ingatkan kepada kami laki-laki, bapak-bapak ya, jurus menghadapi perempuan 3 tadi. Ta'fu, tasfahu, tagfiru. Banyak dimaafkan. Kemudian banyak bersikap santun. Kenapa? Ternyata ada alasan yang sangat kuat. Dan ini oleh orang-orang barat dibuat teori-teorinya ya. Yang pertama, Rasulullah SAW mengingatkan, buat bapak-bapak harus perhatian, Rasul menyebutkan istri itu tulang bengkok. Ad-dila wa inna a'waja syai' fid dila a'lah. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Dan Rasul kemudian memberikan rambu-rambu, fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu coba meluruskan istri pasti patah. Wa in taroktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau Anda biarkan bengkoknya menjadi jadi. Berarti ini butuh seni. Berbicara kepada wanita ini berbicara dengan makhluk halus. Butuh seni khusus. Ya, nekat ngasih dalil pasti dia mentok. Maaf Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW memang mengatakan begini, mau nggak kalian aku tunjukkan wanita penghuni surga? Ya, yaitu apabila suaminya marah kepada dia, maka dia kemudian mendatangi suaminya, pegang tangan suaminya, cium tangan suaminya. Itu padahal yang salah siapa Pak? Suaminya loh, suaminya tahu marah-marah. Tetapi istri yang solehah tetap cium tangan suaminya dan mengatakan, Mas, aku nggak akan bisa tidur tenang, nggak akan bisa bermalam dengan nyaman sampai engkau ridho kepadaku. Ya, oke, Rasul ngomong gini. Pertanyaannya, pernah nggak Rasul melakukan itu kepada istrinya? Nah, nggak pernah. Sini, cium tangan dulu, kamu. Nggak pernah. Itu kalimat umum. Jadi bedakan antara hukum dengan memilih hukum. Ya, walaupun hadisnya bunyinya kayak begitu, tapi jangan kemudian menggunakan hadis tadi untuk menekan perempuan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, satu hal yang harus kita menjadi pegangan ya. Kenapa suami sangat sulit menasihati istri? Bapak-bapak, menasihati istri menurut antum semua gampang atau susah, Pak? Susah gitu ya. Ya, Bu, dengerin, Bu, ya. Ibu-ibu menasihati suami susah atau gampang? Susah juga gitu loh ya. Kenapa suami susah menasihati istri dan kenapa istri susah menasihati suami? Rumusnya sederhana, karena ketika suami menasihati istri pasti nasihatnya untuk kepentingan suami. Ya, maka istri bukan denger tapi mikir gimana cara bantahnya, gitu loh ya. Coba nasihat suami gimana? Mi, dengerin Ustadz tadi ngomong nggak? Ya, istri itu harus apa? Suami datang tuh disambut, mendekat, dilayani, buatkan kopi, jangan kepo, begitu ya. Jadi istri itu harus sabar, qanaah, pinter masak, pinter nyuci, pinter ngurusi anak, pinter. Coba itu nasihat untuk kepentingan siapa, Bu? Kepentingan dia, ya enggak? Ya. Jadi istri itu harus pinter cerita sama anak, ya. Ya itu kan supaya bapaknya enggak cerita gitu kan? Ya. Jadi semua nasihat laki-laki pasti untuk kepentingannya. Makanya si istri enggak denger. Dia mikir gimana cara bantahnya. Bi, dengerin nggak tadi Ustadz ngomong?
Jadi suami itu harus sabar, setia, sayang, saldo selalu ada. Jangan membeda-bedakan tanggal tua dan tanggal muda. Workshop, ingat workshop. Anda work, saya shop. Ya. Maka suami ketika dapat nasihat kayak gitu dari istrinya, ya nggak didengar juga. Dia akan mikir gimana cara bantahnya. Lah terus gimana dong menasihati? Nah, paling asik memang dibawa ke pengajian begini. Saya dengan Ustadz Hatta menasihati, ini untung istri kita nggak datang ya. Ya, saya menasihati kayak gini, sepahit semenyelekit apapun, Anda nggak sakit hati karena bukan istri saya nggak punya kepentingan, gitu kan? Anda akan menerimanya dengan ikhlas sebagai sebuah nasihat. Tapi kalau sudah kepada pasangan masing-masing, maka Rasulullah pun jarang mengingatkan hal-hal yang sifatnya pribadi kepada para istrinya. Beliau menyampaikan, ya, menyampaikan yang sifatnya umum. Wanita yang paling baik itu begini. Tapi bukan kemudian lagi nausiin istrinya yang cemberut, bukan. Ya. Maka bapak-bapak jangan coba-coba untuk mengutip banyak ayat dan hadis untuk menasihati istri yang itu untuk kepentingan dia, gitu loh. Siap-siap untuk ditolak maksud saya gitu loh. Ya, siap-siap bahwa akan terjadi pemberontakan pada perempuan karena sebenarnya tadi nggak ada perempuan yang siap untuk disalahkan, ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nomor satu, bapak-bapak memahami wanita itu tulang bengkok, butuh seni untuk meluruskan, tidak main krek begitu aja, ya. Yang kedua, Rasul mengatakan bahwa wanita itu gelas kaca, qawarir. Kata Nabi apa? Rifqon bil qawarir. Jauh sebelum Niada Niati punya lagu gelas-gelas kaca edisi tahun 80-an, ya. Itu Rasulullah sudah membuat istilah yang sempurna tentang wanita, gelas-gelas kaca. Gelas kaca itu jangankan kok dibanting, kesenggol aja retak. Nah, dibanting ambiar. Artinya begini bapak-bapak, istri Anda bukan gelas plastik yang dibanting mental. Dia gelas kaca yang gampang retak, mudah ambiar. Gelas kaca itu bolehnya dielus-elus, gitu ya. Nggak boleh disenggol, disindir aja itu sudah sensitif. Perempuan punya kemampuan menyingkap bahasa hidden, kalimat mahzuf gitu Ustaz ya, yang tidak diucapkan suaminya. Contoh, jalan-jalan sama istri, pas lewat di depan rumah seseorang, entah tetangga entah apa, itu ibunya yang punya rumah tadi sedang nyuapin anaknya sendirian, ya. Disuapi anaknya dengan penuh kesabaran, belepotan dibersihin, berantakan dirapiin. Terus suaminya komentar begini, Masya Allah, itu ibu sabar banget ya ngurusi anaknya. Coba yang sebelah kira-kira komentar apa? Maksud lo, gitu loh ya. Jadi kamu nuduh aku nggak sabar ya? Padahal kita nggak ngomong loh bu, gitu loh ya. Kita cuman menarasikan sebuah peristiwa, tapi yang di sini sensitif banget, gitu loh ya. Maka hati-hati banget milih kata-kata di hadapan perempuan. Jadi jangankan berbicara fakta, jangankan kok kemudian kita membual. Berbicara fakta saja dia sakit hati, gitu loh ya. Maka ini gelas kaca masalahnya, nggak bisa disenggol, bisanya dielus-elus gitu kan ya. Ya nggak boleh apalagi dibanting ya. Kemudian yang ketiga, Rasul menyebut perempuan itu nisful akal, akalnya nggak genap, agamanya juga kurang, akalnya itu hanya separuh. Maksudnya akalnya separuh itu bagaimana ya? Di sini disebutkan min subulil ilaji linususi zaud ayyarifa az-zauju anna lil mar'ati tabi'atan tahtalifu an tabi'atihi. Laki-laki perempuan punya tabiat yang sangat berbeda dengan tabiatnya laki-laki. Fahuwa bi tabi'ati yahkumu aqlahu qabla atifatihi. Laki-laki lebih mendahulukan akalnya daripada perasaannya. Wa yuqaddimul hikmata 'alal masyair al-jayasah. Ammal mar'ah fa inna atifaha tasbiqu aklaha. Adapun wanita lebih mendahulukan perasaannya daripada akalnya. Maka para ulama memberi uzur kalau suami itu bohong kepada istri. Karena kalau jujur terbuka apa adanya, itu malah menyusahkan dua-duanya. Ya, contoh nih. Ini bohong ini maksudnya ya, baik bohong yang sifatnya gombal itu lebih dianjurkan begitu kan ya. Bi aku cantik nggak Bi? Oh cantik banget kayak 17 tahun dari belakang gitu ya.
Kalau dari samping kayak 18 tahun, kalau dari sebelah kanan kayak 25 tahun. Kalau dari depan ya tinggal digabungin aja itu. 65 tahun dong gitu ya. Maupun bohong-bohong yang sifatnya itu adalah general. Misalnya kita habis belanja dari warung janda muda anak dua gitu kan ya, harganya agak murah ya. Bapak-bapak nggak usah cerita detail, beli di mana, bilang aja tadi beli di warung pasar, nggak usah cerita. Tadi aku belinya di warung janda muda, ih orangnya bagus banget, baik banget nih, begitu ya. Ini mesti marah-marah yang di rumah gitu loh. Jadi nggak harus diceritakan detail. Kepada istri cukup yang global-global. Kenapa? Di otak laki-laki nggak ada perasaan, di otak laki-laki nggak ada pikiran, nggak nyampe ke sana. Yang di perempuan kemana-mana pikirannya, gitu loh. Kenapa? Perempuan punya kemampuan menghubungkan yang nggak ada hubungannya, gitu loh ya. Karena tadi dia multi talent, multitasking katanya. Dan mungkin pernah belajar ya tentang masalah otak laki dan perempuan, bagaimana korpus kolosum perempuan itu 30% lebih tebal dan lebih lebar daripada laki-laki. Yang ada di kiri gampang pindah ke kanan, yang ke kanan gampang pindah ke kiri. Masalah rumah pindah ke sekolah, masalah sekolah diceritakan di arisan, masalah arisan diceritakan di rumah, terus begitu ya. Beda dengan laki-laki, ibu-ibu, otak laki-laki mirip seperti folder komputer, ada C, D, E, masing-masing sudah tersimpan. Walaupun di kantor habis dimarahi habis-habisan itu sama majikannya, dibully sama satu temen sekantornya ya, kantor teman-temannya pada ngebully dia semuanya, itu ketika pulang ke rumah dia masih bisa pamer bangga kepada anaknya. Nah, besok kalau besar kayak Abi ya, itu dia mampu menyembunyikan masalah di kantornya. Ya, perempuan nggak bisa, nggak sanggup dia untuk tidak bercerita karena tadi cerita itu adalah separuh solusi bagi perempuan. Otak perempuan itu mirip seperti lapangan besar. Masalah yang dihadapi mirip seperti kendaraan yang masuk. Parkirnya itu sulit sekali karena nggak ada batas garisnya. Muter, nggak parkir. Kapan baru bisa berhenti di kepalanya? Kalau sudah cerita kepada pasangannya dalam hal ini, ya. Nah, jadi bapak-bapak jangan heran kalau misalnya Anda pulang ke rumah, helm belum dicopot, jaket belum dilepas, itu sudah ada sekian pernyataan dan pertanyaan yang di rumah. Dia sudah nggak tahan loh Pak, dari pagi sampai sore nungguin ini muter-muter di kepala, ya. Dan dia nggak kuat untuk menyimpan lama-lama, dia harus segera ceritakan, walaupun itu tidak dibutuhkan suaminya. Tapi nanti kalau sudah sama-sama memahami, ibu-ibu kudu ngerti, otak laki-laki tidak didesain untuk dengerin omongan perempuan. Itu masalahnya, ya. Kenapa? Ada banyak alasan. Pertama apa? Perempuan nggak bisa bedakan mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang sangat penting. Semuanya dianggap penting. Yang kedua, perempuan suka lupa sudah berapa kali cerita, gitu loh ya. Kata suaminya, wes ping pitu loh dek, bolan balinnya meneh, gitu loh ya. Istri merasa baru pertama, gitu kan ya. Tapi tolong bapak-bapak, kalau Anda tidak punya telinga yang lebar untuk mendengar semua ceritanya, siap-siap akan ada telinga lain yang siap untuk mendengar cerita dia. Ya. Makanya saya bisa pastikan ummahat atau akhwat yang curhat datang kepada kita, ini kemungkinan memang nggak tersedia telinga yang lebar di rumahnya. Ya, telinga laki-laki harus siap jadi tong sampah buat istrinya, karena memang banyak toksit di kepalanya. Bapak-bapak tahu kan tentang teori ucapan laki-laki dan perempuan? Ya, bapak-bapak 7.000 kata sehari, ibu-ibu 20.000 kata sehari. Bapak-bapak di kantor sudah habis 6.500, ibu-ibu cuman ketemu sama anaknya yang kecil, sama kucing tetangga, sehingga baru habis 4.000 kosakata, masih ada kuota 16.000 lagi, dan itu harus dihabiskan malam itu, sementara suami stoknya tinggal 500. Ya, bisa dibayangkan kalau istri ngomong apa suami, begitu ya. Sudah ya. Maka di sini ini kalau jurus ini nggak dimiliki dulu, Bapak bisa membayangkan ya ketersiksaan saya ya 26 tahun berumah tangga, karena baru tahu ilmu ini sekitar 10-15 tahun yang lalu begitu loh. Jadi 10 tahun pertama itu agak tersiksa. Pulang dari kantor,
belum apa-apa sudah dicecar begini. Tapi setelah kita sama-sama mengerti, ya, dia ngerti bahwa laki-laki datang nggak boleh dikepoin. Yang harus ditanya pertama kali, udah makan belum? Lapar apa enggak? Udah mandi atau belum? Gitu ya. Nanti kalau sudah tenang, baru kemudian kita juga siap untuk mendengarkan cerita dari pasangan. Dan salah satu sunnah Rasulullah SAW, sebelum tidur Rasulullah SAW itu ngobrol sama istrinya. Toksit seharian itu biar dituangkan semuanya. Ya. Tapi ibu-ibu seandainya diuji Allah dengan suami yang jarang pulang, ya, ketemunya sekian hari atau sekian pekan baru bisa berjumpa, maka ada cara lain supaya kemudian rasa ingin kita ini tetap terampiaskan. Ya, maka dalam Quran banyak disebutkan kata-kata az-zakirina waz-zakirat. Banyak zikir, banyak wirid, banyak ngaji, banyak mengulang, ya, yang itu bagian daripada cara kita untuk mengeluarkan semua energi yang dimiliki, ya. Kosakata yang tadi berlimpah tadi dilampiaskan dalam bentuk amalan-amalan ibadah tadi. Kemudian, ya, bapak-bapak harus mengerti, wanita itu bagaikan kota yang cuacanya selalu berubah-ubah secara ekstrim. Sementara pria adalah penduduk kota tersebut yang harus siap dengan segala perubahan cuaca, ya. Panas, tahu-tahu hujan, hujan tahu-tahu berhenti, ya, panas tahu-tahu petir menggelegar, tahu-tahu kemudian maka nggak perlu marah dengan petirnya, nggak perlu ngomel dengan dinginnya. Kalau panas tinggal nyalain AC, kalau dingin tarik selimut, kalau hujan pakai mantol, kalau petir menggelegar masuk kamar. Nggak perlu marah dengan petirnya, nggak perlu ngomel dengan hujannya. Maka sikap laki-laki menghadapi perempuan tadi bentuknya adalah apa? Ta'fu, tasfahu, dan tagfiru. Bapak Ibu, kemudian terakhir, ya, seni komunikasi bukan satu-satunya alasan keberlangsungan rumah tangga. Ini yang lagi populer di IG, ya. Mark Manson, penulis dan blogger internasional, ketika baru menikah minta nasihat pada ratusan ribu followernya. Bagaimana cara membangun rumah tangga? Akhirnya ada 1.500 pasangan yang merespon dan memberikan nasihat. Dan nasihatnya bukan hanya dari yang langgeng, tapi juga yang sudah berantakan. Sehingga bukan hanya lakukan ini, tapi juga jangan lakukan itu, ya. Nah, akhirnya semua respon dari followernya tadi diolah. Data tadi kemudian dicoba untuk dicocokkan. Akhirnya ada fakta yang menarik, bahwa ternyata komunikasi bukan satu-satunya alasan atau penyebab utama atau ranking tertinggi tentang kelanggengan rumah tangga. Kan kita sering kali, ya, itu masalah komunikasi, komunikasinya nggak lancar, ya, ada beban psikologis untuk mengungkapkan. Oke, tetapi ternyata di sini ada data yang berbeda. Datanya bagaimana? Karena memang ditemukan fakta ada pasangan yang komunikasinya biasa-biasa saja, nggak bisa romantis-romantisan, ya, nggak bisa menggunakan bahasa-bahasa puisi, bahasa yang halus, begitu kan, ya, tetapi rumah tangganya langgeng. Apa kuncinya? Kunci yang ada pada setiap rumah tangga itu adalah respect. Apa yang dimaksud dengan respect? Respect adalah saling menghormati satu sama lain, mengesampingkan ego masing-masing, mau mendengarkan dan menahan ketika berbicara. Jadi begini, misalnya ketika seorang suami mendapati pasangannya melakukan begitu, dia tidak cepat-cepat merespon, tapi mencoba menganalisa, ini kenapa ya, kok ngomongnya begini? Ini istri saya kok tiba-tiba ngamuk, ya? Ini tadi minum di mana kok mabuknya di sini, begitu ya? Ya, ada apa kira-kira? Oh, ternyata habis pulang dari rumah mertuanya. Oh, ternyata habis nengok tetangga, temen kuliahnya yang rumahnya di perumahan elit, sofanya harga 25 juta, kitchen setnya lengkap itu harga 100 juta, pulang kok tiba-tiba nyeracau macem-macem, begitu kan, ya. Ini habis kena virus rupanya, ya. Ini kalau pilek-pilek kayak begini jangan diomelin, ya. Ini harus segera
carikan obatnya. Singkatnya begini Bapak Ibu, respect itu adalah sebuah cerita tentang sebuah konsep tentang bagaimana seseorang tidak buru-buru berkomentar, bersabar mengumpulkan data, informasi yang lengkap tentang apa yang sebenarnya sedang berlangsung, lalu kemudian mencoba untuk menawarkan pilihan dan solusi yang win-win, ya, sama-sama membahagiakan. Kenapa? Karena sebagian besar memang terjadi pada respon kita yang spontan. Dan untuk bapak-bapak saya ingin mengingatkan, wanita sangat terbatas pilihan kosakatanya. Ya. Wanita sering menggunakan kalimat-kalimat ambigu. Coba kalau perempuan sudah bilang terserah, maksudnya apa, Pak? Ayo. Perempuan bilang bodoh amat, begitu kan? Ya, apa artinya? Ya, perempuan bilang coba artinya apa? Bingung nggak? Gitu kan? Ya, perempuan sudah bilang apa namanya, kalimat-kalimat yang sulit sekali untuk ditafsirkan, ya. Dan sekali lagi, perempuan punya keterbatasan kosakata sehingga ya perempuan ini memang si laki-laki yang mendengarkan perlu sekali untuk kemudian mencerna lebih dalam. Ada satu klien kami yang menarik, ya. Dia sudah akhirnya nggak kuat, pengen minta cerai kepada suaminya. Dan benar, dia minta cerai, ya. Dia ekspresikan bagaimana dia ngangkuti baju dari lemari, dimasukkan ke dalam koper. Bapak-bapak harus tahu, dalam kondisi istri ekspresif semacam itu, sebetulnya yang ditunggu itu adalah dekapannya. Mi, jangan pergi gitu dong Mi, ntar aku sama siapa, ya. Itu yang ditunggu sama sang istri. Ternyata suami nggak paham-paham, malah ikut bantuin masukin ke dalam keranjangnya, gitu loh. Ya udah, akhirnya istri sekalian kabur, udah nggak kuat lagi. Wong maunya dalam kondisi kayak gitu tuh dipeluk, ditahan, jangan pergi dong, ntar aku sama siapa, kamu kok tega sih pergi. Itu yang ditunggu, ya. Malah sekalian dibantuin, ya udah, gitu loh. Jadi kalau ada istri bilang, udah kalau gini aku minta cerai aja, itu bukan minta cerai Pak, ya. Itu maksudnya, Mbok kamu berubah toh, begitu loh. Jangan kemudian ditanggapi, ya wes, memang kamu minta mau, emangnya aku keberatan apa? Jangan diomongi kayak begitu, dia jengkel akhirnya. Maka perempuan itu sering mengungkapkan kalimat-kalimat yang bertolak belakang, ya. Dia sering menggunakan kosakata yang mirror, kebalik begitu loh. Ya, ketika dia mengatakan aku mah nggak peduli, itu maksudnya, "Mbok kamu peduli sama aku dong," gitu ya. Tapi kalimat yang keluar semacam itu. Maka bapak-bapak kalau mendengarkan respon dari pasangan, dicerna terlebih dahulu. Kenapa? Kita yang otaknya panjang, akal kita yang lebih panjang, lebih luas, sehingga punya kemampuan mencerna. Kalau perempuan main jeplak saja, itu wajar karena yang muncul adalah perasaan. Itu kenapa perempuan sangat dianjurkan dan kenapa syariat ngaji buat perempuan sangat penting, supaya perasaannya tunduk kepada syariat. Muslimah yang ngaji bisa marah, muslimah yang nggak ngaji bisa marah, tapi marahnya muslimah yang ngaji beda. Dia sudah belajar dalil, dia akan tunduk kepada syariat, maka perasaannya seberat apapun, dia akan mencoba untuk dicocokkan dengan dalil syar'i. Bapak Ibu dari mati Allah Subhanahu wa taala, maka ini hal-hal yang penting untuk kita pahami bahwa di akhirat, ya. Jadi ini bagian terakhir, bagian lain dari bentuk respek adalah melihat segala persoalan rumah tangga bukan dari kemaslahatan duniawi semata, tapi melihat lebih baik, melihat yang lebih jauh lagi, yaitu adalah harapan akhirat. Dimana ketika Allah mengatakan nisaukum harsulakum fa'atu harsakum annasitum, ada kata kuncinya, yaitu apa? Wa qaddimu li anfusikum. Kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Maksudnya begini, ketika ada seorang istri melayani suaminya, bikin masakan yang enak, dandan yang cantik, kemudian merapikan rumah, kok ternyata nggak dapat pujian sanjungan dari suaminya, ya nggak apa-apa. Wa qaddimu li anfusikum. Dia sedang beramal untuk akhiratnya. Ya. Kalau ke suami memuji, suami menyanjung, ya itu bonus tambahan. Suami cari nafkah, ngasih semua kebutuhan, bukan supaya istrinya melayani lebih baik, kemudian memberikan intiu dan sebagainya. Kalau itu dilakukan oleh sang istri, yaitu bonus saja.
Tetapi intinya suami ketika melakukan niatnya adalah ibadah, niatnya buat kepentingan akhiratnya. Sehingga respon-respon yang sifatnya manusia, pasangan ini tidak terlalu mengganggu ketika dia sudah beramal soleh tadi. Ya, Allah menggarisbawahi ini karena ini realitas bahwa tidak setiap manusia akan memberikan respon kepada kita dengan baik sesuai harapan kita. Sekaligus juga mengajarkan tentang keikhlasan bahwa semua amalan yang kita lakukan, baik itu yang sifatnya ibadah mahdoh maupun amalan-amalan duniawi, hendaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak gampang stres karena tidak dapat pujian dari manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.